Halo Ibu Yani dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Angelina Rianti. Saya Balkis Putri Datullah. Saya Maulina Dwi Lestari. Kami bertiga dari kelas LF02. Kami sekarang lagi ada di Zanana Chips. Kami akan menginterview owner atau CEO dari Zanana Chips. Ayo kita masuk. Kita dari BINUS ada tugas kuliah dari mata kuliah Introduction to Entrepreneurship. Ya. Ingin bertanya beberapa hal kepada Kang Gazan seputar bisnis Kang Gazan. Ya. Zanana itu ada dua versi nih. Kalau berdasarkan fungsi produknya, Zanana itu cemilan gitu ya. Tapi kita menganggap dan bercita-cita bahwa Zanana itu adalah sebuah brand yang mewakili positivity, terus fun, youth gitu ya, kuning, ceria, hangat, yang kebetulan sekarang jualan keripik pisang. Oke, ide awal saya bikin Zanana itu bermula dari kesukaan saya sama keripik pisang coklat khas Lampung. Jadi di Lampung itu ada cemilan oleh-oleh namanya Aneka Yanien. Setahu saya sih itu udah puluhan tahun di Lampung, tapi sayangnya masih hanya terbatas oleh-oleh di kota Lampung, sehingga produk tersebut walaupun peminatnya banyak di luar Lampung, tapi orang harus ke Lampung dulu untuk dapetin produk itu. Bisa sih belanja online gitu ya, tapi positioningnya udah terlanjur oleh-oleh. Nah, karena saya suka banget sama Aneka Yanien, tapi di Bandung ada yang jual, saya berinisiatif untuk coba kalau saya bikin kira-kira masa sih teman-teman saya terdekat nggak ada yang beli. Jadi singkat cerita, inspirasi awal Zanana itu ketika melihat ada peluang untuk menjual keripik pisang coklat mirip-mirip punya Lampung, tapi bisa dijual di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, dan kota-kota lain gitu. Jadi itu inspirasi awalnya. Jenis bisnis model kita yang kita pakai sederhana sih, retail aja waktu itu. Belum sekompleks sekarang. Iya. Dulu kan cuman produksi, dijual ke end user selesai. Iya. Nggak ada distribution channel yang macam-macam. Terus belum kebayang customer relationship yang kayak gimana, belum kebayang. Model awalnya sesederhana jualan barang gitu. Bedanya kita tahu ini siapa yang akan beli, terus channelnya gimana, ditawarin langsung, direct selling, udah selesai. Sesimpel itu kalau dulu. Kalau misalnya dari sisi kompetisi, kita nggak begitu mikirin banget masalah kompetitor, karena ada dua sudut pandang nih. Pertama ya, dari bisnis, sebenarnya kompetitor itu membantu kita mengedukasi market sehingga market size-nya makin besar. Dulu kalau cuman Zanana yang main, atau kalau cuman keripik pisang Aneka Yan yang main, orang-orang nggak begitu familiar sama keripik pisang. Tapi begitu Zanana ikutan, terus ada nana-nana yang lain ikutan, harapannya adalah sama-sama mengedukasi Indonesia atau market tentang keripik pisang. Jadi kasarnya gini nih, bisnis kita tuh nggak hancur karena kompetitor. Kompetitor itu memang jalan, tapi rezeki kita sudah ada yang atur. Terus kompetitor juga sama-sama mau nyari rezeki. Jadi kita nggak begitu pikirin gimana-gimana banget. Tapi kita pantau tetap, kita menjadikan kompetitor itu sebagai rival atau sebagai cerminan. Wah, mereka melakukan sesuatu yang saya belum lakuin. Ya udah, kita lakuin sebagai bentuk improvement. Tapi bukan untuk ngalahin mereka. Karena kita percaya bahwa kuenya itu enough for everybody gitu loh. Dia besar, kita juga besar. Jadi kita bisa besar tanpa dia jadi kecil gitu loh. Itu yang kita yakinin gitu. Pertama pasti dipatenin ke jalur yang legal ya. Kita daftarin merek dagang sama desain kemasannya. Kita sendiri memang kerasa banget penurunannya, terutama di awal-awal pandemi. Kenapa? Karena penjualan kita itu mayoritas di offline. Walaupun aktivasi promosinya online, tapi kebanyakan itu bisa dibilang lebih dari 80% penjualan terjadi secara offline. Sisanya yang kecil-kecil online. Nah,
begitu pandemi, ada PSBB, dan segala macamnya, otomatis kan toko-toko disuruh tutup. Ada sih yang masih buka tapi pengunjung sepi. Terus turis-turis, pasar oleh-oleh juga mati. Nah, di situ kita merasakan penurunan yang luar biasa. Nah, apa yang kita lakuin pada saat itu ya, 1 bulan pertama PSBB kita langsung mencoba strategi direct to consumer yang sebelumnya kita via distributor, via agen-agen, via toko-toko. Karena mereka pada libur, akhirnya kita harus mengganti channel distribusi kita langsung direct ke consumer melalui toko online, aktivasi campaign di sosial media. Jadi bisa dibilang lumayan kerepotan ya, karena biasanya nih satu orang distributor belanja sekian ribu, sekarang ada 1.000 orang beli satu pieces gitu. Jadi packingnya lumayan, tapi di situ kita bisa kenal sama konsumen kita. Kita tahu ini dikirimnya kemana, siapa namanya, sosial medianya apa. Kita bisa kenal sama konsumen kita. Terus selain berjualan Zanana, kita gabungin 2 bisnis kita yang berbeda sebelumnya. Ada Zanana, ada Konspirasi Snack. Nah, pada saat pandemi kemarin, Konspirasi Snack kita merger. Jadi bukan perusahaan terpisah lagi, sehingga pada saat kita jualan ke konsumen, kita pun jualan produk-produk yang lain yang ada di Konspirasi Snack. Jadi di dalam Konspirasi Snack sekarang ada 9 brand dan segera akan terus akan bertambah. Ada brand-brand lokal dari setiap jenis keripik yang terbaik gitu loh di kategorinya gitu loh. Tahun ini tuh kita mengganti arah perusahaan. Jadi kita mendirikan satu grup perusahaan namanya Sebar. Mau pernah dengar nggak? Nah, ya. Jadi dulu kita bercita-cita untuk membesarkan Zanana as a brand. Nah, setelah pandemi ini, di tengah-tengah pandemi, kita mengubah arah. Kita tidak membatalkan cita-cita tentang Zanana, tapi justru kita melebarkan. Sebesar-besarnya visi kita Zanana, lebih besar lagi visi grup perusahaan kita. Jadi kita bikin perusahaan namanya Sebar Group. Sebar itu singkatan dari sejahtera, berkah, harmonis. Nah, justru masa depan Zanana ada di grup ini. Jadi visi kita apa sih ke depan? Kita ingin menjadi pengembang potensial lokal yang membawa kesejahteraan, keberkahan, dan keharmonisan. Kalau teman-teman mau memulai usaha, nggak harus sempurna banget, tapi jangan asal-asalan juga gitu loh. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Dina. Kak Dina, tahu Zanana dari mana Kak? Tahu Zanana awalnya dari saudara sih, karena saudara kan bawa cemilan masak ini. Oh, taunya terbuat dari pisang, saya cobain. Oh, rasanya enak banget, banyak lagi rasanya. Kak Dina paling suka rasa apa Kak? Paling suka rasa ini sih, rasa coklat. Kalau boleh tahu biasanya beli Zanana di mana Kak? Beli Zanana biasanya titip ke saudara, karena saudara kan kerja di kantornya. Saya titip, biar sekalian dibawa ke rumah gitu.